Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelia Sugiarti dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini akan menjelaskan tentang kegiatan PLP1 yang saya beserta teman-teman laksanakan di SMA Negeri 15 Jakarta. Berikut videonya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi? Berasal dari domisili mana saja? Paling banyak domisili siswa SMA Negeri 15 itu meliputi sebagian besar itu adalah bertempat tinggal di Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Warakas, Kelurahan Papanggo, lalu Kemayoran, sebagian dari Pademangan, sebagian dari daerah Koja. Berapa jumlah siswa di SMA 15 Jakarta? Jumlah siswa itu kurang lebih 650-an. Berapa jumlah siswa dalam satu kelas? Untuk kelas 11, 12 itu rata-rata 36. Tetapi untuk siswa kelas 10 dengan kebijakan dari Kadis Kepala Dinas Provinsi DKI, sekarang satu kelasnya itu 40. Berapa rata-rata usia siswa yang diterima pada PPDB tahun ini? Rata-rata usia itu paling banyak di kisaran 16 tahun. Ada sebagian yang paling tua kemarin itu umur 18 tahun, tapi tidak banyak. Ada berapa jumlah tenaga pendidik di sekolah ini? Jumlah tenaga pendidik di sini ada 35. 35 Bapak Ibu guru, dengan komposisi ada Bapak Ibu guru yang sebagai PNS, ada yang KKI, dan ada yang honor murni. Ada berapa wakasek di sekolah ini? Ada 3 wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarpras humas. Berapa tahun sekali pergantian strukturalnya? 4 tahun dari SK wakil kepala sekolah itu, SK-nya dari Sudin, suku dinas, itu 4 tahun sekali. Bagaimana cara pemilihan kepala sekolah dan wakilnya? Kepala sekolah tidak dipilih karena sudah dikirim dari dinas. Kalau wakil kepala sekolah biasanya melalui unsur musyawarah. Setelah musyawarah ditetapkan, dikirim ke Sudin. Apakah ada kebiasaan yang dilakukan di sekolah ini sebelum dan saat pandemi? Tadarus, ya kan? Tadarus 15 menit, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu diawali pasti seperti itu. Itu sebelum COVID gitu ya. Setelah COVID ini maka kegiatan-kegiatan itu seperti tadarus kita lokalisir di hari Jumat. Non muslim
di ini apa namanya tadi kegiatan ibadah kerohanian. Jurusan di SMA 15 Jakarta. Jurusan ada 2, yaitu jurusan MIPA dan jurusan IPS. Ada berapa mata pelajaran untuk setiap jenjang kelas? Untuk kelas 10 ada 15 mata pelajaran. Kalau kelas 11 dan kelas 12 ini jumlahnya ada 14 mata pelajaran. Kenapa berbeda? Karena di kelas 11 ini di antara 2 lintas minat di kelas 10, di kelas 11-nya mereka harus milih salah satunya. Berapakah alokasi waktu mata pelajaran per minggunya? Kita kan mengikuti kurikulum yang dari pemerintah. Jadi untuk jumlah jam, kalau alokasi per mata pelajaran, misal kayak yang peminatan kelas 10 itu hanya 3 jam mata pelajaran. Kalau kelas 11 dan kelas 12 peminatan itu nanti sudah menjadi 4 jam per 4 jam pelajaran dalam setiap minggu. Jadi total kalau dihitung dalam 1 minggu, kelas 10 itu ada 43 jam, kelas 11 itu 11 dan 12 ada 45 jam pelajaran. Berapakah rata-rata KKM per mata pelajaran? Untuk rata-rata KKM kan sekarang KKM sekolah ya, KKM sekolah SMA 15 itu 75. Ya, jadi kalau untuk mapel sih bisa di atas dari 75. Disiplinan siswa dalam menaati peraturan sekolah. Ya, kalau misalnya kita bicara aspeknya dari segi kehadiran ke sekolah atau keterlambatan, bisa dibilang masih cukup kurang ya dibandingkan sekolah-sekolah lain yang saya tahu. Keterlambatan itu masih jadi masalah yang paling besar di sini waktu sebelum PJJ ya, itu pembelajaran normal. Masalah paling besar itu keterlambatan. Sehari itu minimal 10 siswa ada aja yang terlambat, minimal gitu ya. Tapi ada juga sih kadang-kadang yang cuma 3 atau 4 orang, tapi kebanyakan rata-rata sih 10 siswa ada aja yang terlambat gitu. Kalau disiplin belajar terus disiplin lain sih masih bisa dibilang apa ya, wajar ya, nggak terlalu yang ekstrim banget nggak disiplinnya gitu. Cuma keterlambatan aja sih yang di sini yang masih kurang. Apa saja hukuman atau sanksi yang diberikan kepada siswa yang tidak menaati peraturan? Nah, kalau sanksi itu dibagi kategori, ada yang ringan sampai yang sangat berat gitu. Kalau misalnya keterlambatan itu masuknya ke yang ringan, tapi juga ada batasan-batasan yang misalnya 5 kali terlambat itu pemanggilan orang tua, 4-5 kali terlambat pemanggilan orang tua, sampai nanti kalau memang masih parah baru ke wali kelas MBK. Kalau misalnya masih juga belum ada perubahan, ke kesiswaan gitu, dan seterusnya kalau misalnya bentuk sanksinya. Jadi macam-macam. Kalau misalnya sangat berat itu bisa langsung ke kesiswaan, atau pernah juga ada kejadian misal pelanggaran yang sangat berat atau pelanggaran ringan tapi yang menemukan pelanggaran itu kesiswaan, maka langsung diproses ke kesiswaan kayak gitu. Tapi juga ibaratnya guru BK sama wali kelas mengetahui aja, tapi yang proses kesiswaan kayak gitu. Nggak, kalau yang paling berat itu ya dikembalikan ke orang tua gitu. Tapi prosesnya pasti panjang. Kegiatan upacara sebelum dan sesudah pandemi. Kalau sebelum pandemi kita upacara setiap hari Senin, tapi diadakan 2 minggu sekali karena 1 minggunya digunakan untuk pembinaan oleh wali kelas ke kelas binaannya masing-masing. Jadi kita menyiapkan upacaranya itu dengan petugas adalah bergantian kelas atau sudah dibuatkan jadwal atau terjadwal sebagai petugas upacara, dan juga pembinanya itu gantian di antara manajemen sekolah. Dan sesudah pandemi atau di masa pandemi ini upacaranya kita tidak mengadakan upacara, tetapi diganti dengan berupa doa yang didampingi oleh wali kelas, dan juga ini adalah secara virtual. Bagaimana kegiatan rapat sebelum dan saat pandemi? Untuk rapat-rapat, kalau sebelum pandemi dulu namanya masih sesuai
dengan kebiasaan ya, normal. Jadi kita undang rapat melalui surat, kemudian ditentukan tanggal dan waktunya sama acaranya. Nah, kalau di masa pandemi ini rapat disampaikan lewat WA pemberitahuannya, dan linknya itu kira-kira 1 jam atau setengah jam sebelum acara rapat baru dimulai. Nah, itu, dan secara virtual ya. Seperti apa pelaksanaan MPLS pada tahun ini? Masa pengenalan lingkungan sekolah, dan kegiatannya itu murni kita lakukan selama 3 hari dengan Zoom. Dengan Zoom diikuti oleh, wajib hukumnya diikuti oleh setiap siswa, dan pematerinya dari Bapak Ibu guru sebagai pemberi materi ataupun instruktur, dan panitianya OSIS, dan juga ada beberapa guru yang terlibat di dalamnya. Seperti apa pelaksanaan wisuda untuk tahun ini? Untuk wisuda di setiap sekolah, kalau jenjang SMA sifatnya nggak ada wajib gitu, enggak. Jadi nggak ada acara wisudaan gitu, nggak ada acaranya. Tapi acara pelepasan itu ada. Kita melepas kembali siswa itu, menyerahkan kembali ke orang tua itu ada. Ya, kita adakan tetap melalui virtual ya. Kita sudah siapkan konsep-konsepnya juga, siapa yang memberikan sambutan sudah direkam dulu dalam bentuk video. Nanti kalau waktu penyampaiannya lewat Zoom tinggal bisa dilihat semua gitu. Alokasi waktu mata pelajaran matematika setiap minggunya? Wajib itu 4 jam, matematika minat 3. Lebih sering tugas individu atau kelompok? Individu. Matematika saya nggak bisa ngasih tugas kelompok, karena kalau udah kasih tugas kelompok, yang diandelin ya satu gitu, yang lain cuma numpang nama. Bagaimana metode mengajar yang digunakan sebelum dan saat pandemi? Sebenarnya ngajarnya sama, saya sih sebisa mungkin ngajarnya tetap menggunakan papan tulis, baik sebelum dan sesudah pandemi. Maksudnya saya lebih ke arah menjelaskan gitu, bukan mereka mencari tahu sendiri, karena kalau suruh mencari tahu sendiri, pernah saya coba 2 kali pertemuan, suruh coba cari tahu sendiri, cuma 5 orang dalam satu kelas yang bisa, yang lain pada nunggu gitu. Jadi mereka lebih ke arah menunggu dijelaskan, baru mereka paham. Bagaimana tips menjadi guru yang baik? Kalau jadi guru itu yang pertama harus kerja ikhlas, itu 1. Cerdas, kreativitas, baru berkualitas, dan tuntas. Harus tuntas pekerjaan, yang nggak boleh separuh ya. Jadi kalau jadi guru, terutama di depan anak-anak, kita harus punya harisma. Apa itu harisma? Harisma itu harus bisa dicontoh sama anak-anak, ya kan? Baik dari segi tingkah laku, dari segi penampilan juga. Pokoknya dari setiap tindak tanduk kita harus bisa jadi teladan buat anak-anak, teladan yang baik. Terus harus menguasai materi yang mau diajarkan. Bagaimana tipe guru matematika idaman menurut siswa? Yang gimana ya? Pokoknya yang asik lah pokoknya gitu. Iya, terus nggak berpatokan sama anak yang itu aja. Nggak maksa juga, harus Iya. ngerti gitu. Iya. Sekian video laporan PLP1 saya bersama teman-teman saya di SMA Negeri 15 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.